It's good to see you, everyone here. My name is Ayu Cornelia. You can call me Ayu, and I will explain and share more about digital library. Ya, what do we need? Apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan perpustakaan kita supaya lebih bagus, begitu ya, dari sisi digital. So we can have more exposure out there about our what you call it, library. And I would like to say good morning and good afternoon to everyone, kepada semuanya, dan juga kepada Ibu Nawang ya, pimpinan dari perpustakaan, dan juga Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Senang sekali, it's my honor and pleasure to be here and to explain about content digital marketing for library. My name is Ayu Cornelia, as I explained before, and I was the public relations and marketing consultant in Jogja, and I have some clients that I am trying to nurture, yang saya bantu untuk develop seperti itu di bawah Cornelia & Co PR dan Marketing Agency, the company that I led for about 6 years also, yeah. And I was working as a marketing communication for Hyatt Regency Yogyakarta. And by doing that, I hope that my experience and my knowledge in marketing, especially in digital, to give you more insight, bisa memberikan banyak insight di mana kita harus bisa mengembangkan our library or our institution in digital. Okay, so this is my Instagram. If you want to, we will be friends ya in social media. I was wondering when we take picture, ketika kita foto bersama tadi, siapa yang foto pakai handphone sendiri-sendiri? Angkat tangan. Ya, daripada minta panitia lama banget ya. Jadi langsung aja foto sendiri, kemudian di-share ke story. That's also part of being digital. Ya. Thank you Bu Selvi, UPGRI Palembang. Salam kenal Ibu. Saya baru saja kembali dari Palembang, mengajar di Pusri waktu itu ya. Okay. So yes, sebetulnya konten itu apa sih Bapak Ibu? Actually, what is content? We all know. I mean, like ketika we go to some places, some nice places, we always take pictures. Ya, kita selalu mau untuk berfoto, mau untuk buat video. Kalau sekarang kan mungkin yang lagi tren itu di Reels ya. Reels more popular in Indonesia. I'm not sure about in Malaysia, Dr. Faisal, but in Indonesia, Reels video has more TikTok especially has more special interest for the netizen, for the people out there, for the communities to look at the content ya. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang ingin kita tampilkan dan itu memiliki tujuan dan fungsi khusus ya. Bisa berbentuk teks, bisa berbentuk artikel, dokumen, video dan lain sebagainya. Like the one that we had training before in with the staff of library, ketika kita punya training 2 minggu yang lalu kira-kira ya, yang di Kaliurang itu dengan teman-teman manajemen dari perpustakaan, saya buatkan video, kemudian saya upload di sosial media saya ya. So I upload it in social media, especially in Instagram and Facebook. Yeah, and of course the story. So, ketika kita mau membuat konten, Bapak Ibu, kita harus tahu tujuannya mau ngapain dulu nih, gitu ya. Jadi, kalau kita belajar komunikasi itu resep paling basicnya itu adalah 5W1H ya. I think some of you maybe know already that we should focus on why we want to upload it, why we want to take picture, why we want to have the video. Kalau saya lebih kepada personal branding gitu kan, lebih kepada bagaimana menjual dalam tanda petik positif Ayu Cornelia and also Cornelia & Co. Ya. Untuk library berarti kita harus memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat bahwa perpustakaan kita itu nyaman loh, ya. That we have a very comfort library, that people can, kalau istilah anak zaman sekarang nugas gitu ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada nugas di kafe gitu kan. Tapi sekarang anak-anak muda itu kebanyakan mahasiswa, students, they are, they are more doing their assignments in cafe. So actually,
kita harus tahu dulu nih tujuannya apa, gitu ya. Nah, dari situ baru kemudian kita bisa membuat konten yang sesuai. So, when we know our objective at the first time, we should have the items that we need to be included in the video or in the photo itself. And before we have the photo and the video, sebelum kita punya foto dan video, tentunya kita harus membuat yang rapi, gitu ya. Jadi nggak mungkin bukunya berantakan, ya. We cannot have the library messy, you know. And we have to make kita harus memilih staff yang memang betul-betul ramah, nggak pura-pura ramah, gitu ya. Yang memang menyapa, selamat pagi Bu Ayu, ada yang bisa dibantu dan lain sebagainya, ya. So wajah-wajah yang memang penuh dengan ceria, dengan mau membantu service excellence seperti itu, nah itu bisa dimasukkan dalam konten kita, ya, baik itu foto ataupun video. As you can see in the pictures beside yang saya pilih ini, ya, I think I am quite interesting with the pictures, ya, sangat bagus kalau menurut saya library-nya, mana kursinya warnanya merah gitu ya, biru, jadi sesuatu yang membuat kita itu senang untuk belajar atau senang untuk membaca. Kalau kita lihat misalnya semuanya hitam, terus mohon maaf kotor atau banyak noda-noda dan sebagainya, itu tidak membuat orang untuk mau foto di situ gitu ya. Jadi ketika kita memang ingin membuat library kita itu digitalize secara marketing, then we should have a nice ambience, ya. Kita harus punya lingkungan yang nyaman untuk membuat orang akhirnya dia mau untuk mempromosikan perpustakaan, atau kalau kita bicara terkait dengan fasilitas yang ada di library secara digital, kita harus bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh, perpustakaan kita tuh punya fasilitas digital yang bagus. We have a very good facility in terms of digital, so please inform that to the public through your pictures, through your video, etc. Oke. Nah, apa sih itu sebetulnya konten marketing ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, I agree with what Dr. Faisal Hamzah said before, that marketing is a genuine investment and we need synergy for every aspects of the community. Ya, itu betul sekali. Jadi kita memang harus bisa bersinergi dengan banyak pihak untuk konten marketing itu. Misalnya, kita mengadakan acara. Nah, this is actually that's part one of my I'm not saying expertise, but my daily assignments ya, in terms of marketing communication ya. Jadi saya memang sangat dekat dengan kegiatan marketing communication seperti itu. Salah satunya adalah event ya. Marketing communication atau komunikasi pemasaran itu salah satunya adalah membuat event gitu. Jadi the library itself, we should have many useful events, ya, informative events that people are interested to learn and to study in your library, gitu ya. Jadi kita harus membuat orang itu senang untuk belajar di library kita, gitu. Misalnya tadi dengan fasilitas yang bagus tadi, misalnya dengan kursi yang bagus, kemudian tools yang bagus, kemudian juga dengan sistem, apalagi itu jangan dilewatkan ya, sistem untuk bisa pinjam buku secara online gitu ya, e-book, like I don't have to go to Gadjah Mada University, but I can borrow as long as I'm the member of it, or maybe I'm the alumni of Gadjah Mada, so there should be a system on that gitu ya. Nah, jadi konten marketing itu adalah pendekatan strategi pemasaran double sini ya, strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan dan pendistribusian konten yang bernilai. So we should have value ya. Semua yang dikeluarkan di sosial media itu harus punya value. Value itu apa Mbak Ayu? Ya, boleh dari fotonya yang bagus, boleh dari video yang bagus, dari captionnya yang menarik, gitu ya. Jadi nggak boleh foto kalau orang Jawa bilang blawur gitu ya. Fotonya nggak jelas, you put blurred pictures and you put it in the feed, no one will interest on that. Ya, jadi memang harus ada value, kemudian relevan, konsisten. Nah, itu yang one thing yang kalau kita bicara marketing itu adalah tentang konsistensi. Ya, jadi after I graduate from Hyatt Regency, I developed my personal branding as a marketing communication consultant, and I did that for almost like maybe since 2017, so it's 5 years now.
So yeah, so I'm very consistent on my track, on my what you call it, on my posting, ya, agar bisa menarik dan mempertahankan audiens yang sudah ditetapkan secara jelas dan secara keseluruhan untuk mendorong tindakan yang bisa menghasilkan keuntungan, ya. Lah seperti sekarang misalnya, thank you Perpustakaan Universitas Gadjah Mada invited me to be the speaker for this prestigious event, gitu ya. Itu karena saya bersyukur melalui personal branding yang sudah saya pupuk sejak tahun 2017 setelah saya keluar dari Hyatt, gitu ya. Jadi kita semua tidak bisa yang pengen langsung dapat branding itu sebulan langsung kelihatan, gitu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi butuh waktu. I think Dr. Faisal already mentioned that marketing needs time to have it as blooming, gitu ya. Untuk dia bisa lebih mekar, lebih berkembang, itu memang butuh waktu. Seperti ini misalnya, orang lagi baca buku di library and then it took pictures karena kebetulan bukunya bagus, ditata bagus, ya, raknya bagus seperti itu, and then orang mau untuk mengupload itu di sosial media mereka tanpa diminta, walaupun itu cuma baru masuk story. Kayak kegiatan hari ini masuk story pasti nanti, gitu ya. Saya masuk story, saya tag langsung Perpustakaan UGM, kemudian Perpustakaan UGM merepost saya, dengan begitu orang tahu, siapa sih Mbak Ayu, gitu, siapa sih Dr. Faisal, seperti itu, pengen tahu, gitu ya. Jadi memang digital makes us growing very fast. We can have friends from dari manapun. We can have friends from from all over the world, gitu ya. Now depends on like how we communicate. Like as now I know that there is Dr. Muhammad Faisal Hamzah from Malaysia. Jadi saya berusaha untuk membuat bilingual, gitu ya. Kalau misalnya ini tidak ada beliau, ya saya menggunakan bahasa Indonesia saja. But since there is somebody from Malaysia, so I'm trying to bilingual my presentation. So that's also part of marketing, ya. 5W1H, the factor who, you should be very concerned on that. Jadi cara kita menyampaikan itu yang akan membuat orang bisa menerima pesan itu dengan baik atau tidak. Oke. So there's a lot of theories on marketing communication, on marketing content. Some of them are visitors, and then trying to also prospects and customers. Sekarang kita bahas satu-satu, ya. What is actually tofu? Ya, it's not the friend of tempe, gitu ya, bukan temannya tempe. Ya, so tofu is the top of the funnel, yang intinya adalah meningkatkan awareness. Nah itu. Jadi yang namanya konten marketing itu harus membuat orang semakin sadar. Oh, ternyata library di Gadjah Mada atau tadi di Palembang atau di Solo, tadi saya lihat ada beberapa yang masuk itu ternyata keren ya. Bisa belajar di situ, ambience-nya nyaman. Bahkan sekarang some of libraries they don't have chairs, gitu ya. Ya beberapa perpustakaan seperti saya menghandle. Kebetulan saya konsultan untuk Sono Budoyo. Di Sono Budoyo Museum itu, they have library also in the museum. And then the interesting part is that they have the bean bag, ya. Jadi mereka duduk di bawah seperti itu, nggak punya kursi. Itu salah satu yang membuat orang zaman sekarang gitu tertarik untuk foto di situ, gitu ya. Jadi itu tofu is also to improve over awareness, and then also kita menambah target-target pasar yang bisa kita jadikan satu untuk menjadi klien kita, potensial klien, walaupun memang yang perlu dipahami adalah untuk teman-teman di library ini kan memang, mohon maaf, lebih kepada non-profit, begitu ya, lebih kepada non-profit, tapi siapa tahu kita memang ada kebutuhan untuk meningkatkan profit, maka we can have more like I was studying at Deakin University for my bachelor in Australia, and then when I visit there, they have a very nice Tumblr, they have a very nice cover book, and they have a very nice buku, pembatas buku seperti itu ya. Dan semua itu bisa kita masukkan di social media. We can put it in our Instagram, whether it's story or in the feed. And itu meningkatkan awareness bahwa oh ternyata library kita itu ada sistemnya digital yang bagus, dan di sana itu sangat bagus untuk kita bisa belajar dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga improve engagement, meningkatkan website traffic dan juga lain-lain. Selanjutnya adalah MOFU. Kalau tadi ada tofu, sekarang MOFU ya. Medium funnel adalah tahapan untuk menghasilkan prospek ya dengan mengunjung media sosial dan website Anda untuk follow up. Seperti tadi saya sampaikan, siapa yang sudah mengirim cepat foto gitu ya, kemudian
masukkan di story Anda dengan caption atau lagu yang menarik. Kan sekarang banyak tuh lagu-lagu apa di story yang kita bisa milih ya. Nah, kemudian Anda tag ke Ayu Cornelia, Anda tag ke perpustakaan UGM atau perpustakaan ke University Malaya dan lain sebagainya. Kemudian akan di-repost gitu ya, akan di-repost oleh yang bersangkutan, oleh adminnya. Nah, itu berarti memperbesar, memperlebar jaringan pemasaran kita secara tidak langsung begitu ya. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu, if you attending a seminar or if you attending a prestigious event, other acara lain, silakan Anda bisa foto-foto ya, foto-foto kemudian dimasukkan di story atau di feed dan di tag kepada orang yang bersangkutan. Ya, itu akan menghasilkan prospek yang cukup bagus untuk potensial klien ke depan. Oke, kemudian juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya kontak atau visitor untuk terus melakukan follow up kepada visitor yang lain. Selanjutnya juga ada BOFU ya, itu adalah bottom of funnel ya, tahapan paling akhir dari content marketing. Tujuannya apa? Memaksimalkan nilai pelanggan secara langsung dan meningkatkan jumlah customer. Jadi sekali lagi karena library ini lebih kepada non-profit organization, maka we need to maintain our brand as a comfort library that people can learn there, bisa belajar di situ dan bisa kalau anak-anak muda seperti kita semua gitu ya, suka untuk upload konten ya, take pictures and ya we will, itu adalah salah satu sarana dari indirect marketing gitu ya. Jadi itu harus selalu kita lakukan. Nah, contoh kontennya misalnya adalah blog ya, kemudian juga walaupun blog sekarang udah nggak begitu tren seperti dulu, but we need to have update in social media, infografik, foto, e-magazine, e-book dan lain sebagainya. And then content mau full medium of the funnel tuh bisa free guide, kemudian free e-book, survei, quiz ya. Misalnya kayak kalau di Instagram kan kita ada story, terus kita buat polling gitu ya. Kalau kamu weekend ini pengen baca buku apa nih di perpustakaan misalnya, atau kamu mau nggak ngedate di perpustakaan misalnya, gitu ya. Like even Sona Budaya Museum now we have a museum date gitu ya. Jadi ada foto-foto yang orang pacaran sambil baca gitu ya, sharing di perpustakaan. Seperti it's actually improving the awareness of your library that you have a very nice place untuk belajar di situ gitu ya. Oke, next one adalah misalnya kita punya testimoni. Nah, itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Kita itu perlu ada testimoni dari customer tentang kita gitu ya. Jadi bisa biasanya kalau kita posting di feed ya, kemudian misalnya orang itu sangat berkesan, maka dia akan mengucapkan terima kasih atau dia akan cerita tentang apa seperti itu ya. Kemudian juga bisa comparison, perbandingan yang bagus, webinar, kemudian juga mini kelas ya. Misalnya melalui video yang berdurasi 7-10 menit itu pun juga terlalu lama ya. Kalau menurut saya 5 minutes is enough, bahkan kalau untuk foto, kalau untuk video kayak di YouTube atau di Instagram itu sekitar maksimal 3 menit, 5 menit sudah cukup ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, if you want to have shooting in the library, you should prepare that before, ya harus disiapkan sebelumnya tempatnya yang nyaman, kemudian juga orang-orangnya yang ramah, buku yang memang lagi ngetren sekarang seperti apa sih yang dicari, kemudian dari sistem digitalnya itu sendiri apa sih yang mau ditingkatkan gitu ya. Misalnya kita punya apa sistem reservation atau kita punya sistem pinjam buku yang menarik sekarang bisa dilakukan online ya. Sekarang bahkan if you might know apa seperti toko buku Gramedia misalnya gitu, mereka punya, kita bisa beli buku e-book gitu ya, kita bisa beli buku e-book dan itu kita harus punya aplikasinya dia gitu ya, bisa kita punya aplikasi dia, kita bisa beli di situ and we can have the book, the e-book, ya, it's so easy. So actually banyak hal yang bisa kita lakukan untuk di era digital seperti ini di sisi content marketing yang untuk digital. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide saya yang terakhir. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya ingin menegaskan kembali bahwa content marketing itu gampang-gampang susah gitu ya. Kalau orang yang nggak niat gitu ya, itu memang sulit kan. Aduh repot banget sih, harus milih foto yang bagus,
harus milih video yang harus membuat video yang bagus. Tapi kalau kita suka and we doing it passionately, I guarantee that you will be okay gitu ya. Anda akan bisa dengan menikmati program pemasaran secara digital ini. Contoh misalnya di library yang saya screenshot ini kalau nggak salah dari Korea gitu ya. Terus yang satunya saya nggak tahu di mana. But anyway, kita bisa menyediakan tempat-tempat yang nyaman seperti ini untuk membuat orang bisa membuat konten yang menarik ya, baik dari sisi buku, dari jurnal gitu. Kita bisa buat live Instagram gitu ya, dengan influencer yang ada. Mungkin kita punya mahasiswa yang memang dia followernya banyak, kita bisa minta tolong dia untuk tolong dong bantuin promosiin, kita punya perpustakaan, punya program ini nih gitu ya, tolong untuk dipromosikan. Begitu pula dengan untuk visitor ya, untuk visitor kenyamanannya seperti apa. Kemudian mungkin kita bisa sediakan lounge yang dia bisa pantry yang dia bisa minum kopi di daerah tertentu gitu ya. Jadi tidak tempat yang nyaman untuk lounge dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak Bagus. Terima kasih banyak. Saya serahkan selanjutnya dan we can have discussion further. Thank you.